Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanya bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dimas Aprilianto Teja Eka Satria alias Dimas divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Senin siang kemarin 30 November 2020. Kasus COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali meningkat. Masyarakat diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Simulasi pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di 4 sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin dihentikan. Karena sejak tanggal 30 November kemarin, para siswa menghadapi ujian akhir semester. Bantuan untuk korban musibah kebakaran di Jalan Patmaraga, Kelurahan Kota Baru Tengah, Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru masih terus mengalir dari berbagai pihak. Korban musibah kebakaran di kawasan Patmaraga, Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, akhir pekan lalu kembali menerima bantuan kebutuhan bahan pokok dan sejumlah uang tunai. Bantuan diberikan oleh berbagai pihak, diantaranya dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kalimantan Selatan atau MKKS Kota Baru dan Purna Paskibraka Kota Baru. Bantuan yang dikumpulkan secara swadaya dari seluruh kepala sekolah dan Purna Paskibraka tersebut diserahkan langsung kepada perwakilan korban musibah kebakaran di Posko Induk. Korban kebakaran untuk Kota Baru itu dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kalimantan Selatan atau MKKS Kalsel berupa uang tunai sebesar Rp36.400.000. Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat khususnya yang kena kebakaran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk digunakan. Bantuan yang kami serahkan adalah bantuan uang tunai yang terdiri dari sumbernya itu adalah sumbangsi dari anggota Purna Paskibraka Kabupaten Kota Baru. Kita sudah gerak mulai dari hari Sabtu. Nah, kita gerakkan karena memang kondisinya saat ini pandemi, terus juga kebanyakan anggota yang ada Paskibraka ini terdiri dari mahasiswa ataupun siswa itu sendiri. Jadi ya alhamdulillah meskipun seperti itu masih banyak senior-senior kita yang lain yang sudah bekerja juga ikut mengumpul. Nah, akhirnya alhamdulillah sudah terkumpul. Bantuan yang masih terus mengalir untuk para korban musibah kebakaran di kawasan Patmaraga Kota Baru diharapkan bisa meringankan beban mereka yang terdampak. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Semua pelajar yang terdampak musibah kebakaran di kawasan Patmaraga Kota Baru akhir pekan lalu juga menerima bantuan dari para guru sekabupaten Kota Baru. Selain diberi bantuan material, para pelajar juga diberi semangat dan dihibur. Sebanyak 55 pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang terdampak musibah kebakaran di kawasan Patmaraga Kota Baru mendapat bantuan dari para guru sekabupaten Kota Baru pada akhir pekan lalu. Selain para pelajar, 5 tenaga pendidik atau guru yang juga terdampak musibah kebakaran turut mendapat bantuan. Sementara itu, selain mendapat bantuan material, para pelajar yang terdampak musibah kebakaran juga diberi semangat dan dihibur oleh salah satu tenaga pengajar yang membacakan dongeng untuk mereka. Di jumlah pendidik yang terdampak di sini yang terdata dari rekan-rekan ini ada 5 orang, dengan masing-masing pendidik itu mendapatkan bantuan sebesar nominalnya adalah Rp45. Kemudian untuk peserta didik ini ada berjumlah 55 orang peserta didik yang terdampak dan akan diberikan dana itu yaitu sebesar Rp330.000.
Rp70.000 per masing-masing peserta didik. Kami sangat bersyukur akhirnya dapat bantuan bagi siswa kami yang mengalami musibah. Paling tidak ini mengurangi kesedihan. Untuk ini sendiri ini ada 6 orang yang kena. Senang lah dapat bantuan hari ini. Senang. Senang lah. Rumahnya terbakar juga Kak? Sepanggal. Selain dari guru sekabupaten Kota Baru, dana bantuan untuk para pelajar dan guru yang terdampak musibah kebakaran di kawasan Patmaraga ini, sebagian juga disalurkan oleh para guru dari kabupaten kota lainnya di Kalsel. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Assalamualaikum Salah satu tarian tradisional suku Banjar yang kerap ditampilkan dalam menyambut tamu kehormatan yakni tari Japin Lenggang Rantak Banjar. Tari Lenggang Rantak Banjar ini merupakan tari yang bersumber dari tari Japin Melayu dengan mengkombinasikan ragam gerak yang lebih energik. Sanggar Bunga Anggrek yang berada di Makodim, Banjarmasin ini menjadi pusat latihan para penari pecinta seni dan budaya. Berbagai tarian tradisional daerah seperti tari Japin Lenggang Rantak Banjar, tari Baksa Kembang, tari Dadap hingga tari Mandau Dayak gerakannya dilatih di sanggar ini. Khusus untuk tari Japin Lenggang Rantak Banjar, 4 orang penari yakni Jessi Kamelia, Devi, Yati, dan Hapsah sehari dalam setiap minggunya tekun melatih tari tersebut. Dengan dibimbing oleh pelatihnya Pandi, setiap pola gerakan baik tangan maupun kaki terus disempurnakan agar menghasilkan gerak yang serasi di antara semua penari. Iringan musik dari babun, panting, gong, serta biola dengan irama khas lagu daerah membuat tari ini cukup serasi dengan gerakan tari yang energik dan penuh dengan keceriaan. Ditambah lagi dengan memasukkan vokal dari lirik lagu daerah Ampar-Ampar Pisang yang cukup populer tersebut, membuat tari Japin Lenggang Rantak Banjar mudah dikenal. Pelatih tari sanggar Bunga Anggrek Pandi mengatakan, tari Japin Lenggang Rantak Banjar menggambarkan tentang sejumlah gadis yang tengah bersenda gurau dalam menceritakan kekasihnya. Kerinduan serta keceriaan itu akhirnya diolah dalam gerakan di dalam tari tersebut. Tari Japan, judulnya Tari Japan Lenggang Rantak Banjar, di mana menggambarkan tentang para gadis-gadis Banjar atau galuh Banjar yang sedang bersenda gurau, di mana salah satunya penari-penari kita ini merupakan garapan baru ya, bersumber dari gerak tari Japan. Bersumber dari gerak tari Japan, kita ambil Japan yang sudah ada, kita ciptakan menjadi tari Japan Lenggang Rantak Banjar, menceritakan tentang galuh Banjar tadi, rasa keganangan, rasa dandaman terhadap sang pujaan hati, di mana digiringi dengan musik tradisional berupa babun, panting, gong, dan biola sebagai musik pengiringnya dengan gerakan dinamis dan kreatif. Itulah dari Sanggar Bunga Anggrek Banjarmasin. Ragam gerak dalam tari ini terbagi dari gerakan penghormatan, ayunan tangan dan kaki, gerakan memutar hingga gerakan maju mundur menyesuaikan iramanya. Sementara itu, salah satu penari Jessi Kamelia mengatakan dirinya sangat tertarik mempelajari gerak tari Japin Lenggang Rantak Banjar ini. Menyukai tarian itu dari sejak kecil, dari saya sekolah. Saya sempat mengikuti seni tari di sekolah saya. Dan semenjak bertemu dengan Sanggar Tari Bunga Anggrek, saya semakin bisa mendalami dalam arti seni budaya tari tradisional. Gedung Mahligai dan di kantor Gubernur Banjarmasin
di Museum Wasaka, Jukung Julak juga. Gimana perasaannya setelah berhasil pentas? Sangat menyenangkan. Bersama para rekannya, tarian tersebut telah berhasil dipentaskan di berbagai acara undangan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.